Halo, perkenalkan nama saya Rahmat Hidayat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan apa itu Parrot OS dan serangan brute force. Parrot OS merupakan salah satu dari banyak Linux distribution berbasis Debian yang berfokus pada keamanan dan privasi yang didesain untuk para pakar IT, developer, dan orang-orang yang sangat prihatin dengan privasi mereka. Parrot OS sangat cocok untuk penggunaan IT security dan digital forensic. Untuk menggunakan Parrot OS, kita membutuhkan spesifikasi paling minim, yaitu RAM 256 MB, CPU dual core dengan kecepatan paling sedikit 1 GHz dan storage sekitar 16 GB. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang serangan brute force. Serangan brute force merupakan suatu serangan yang bertujuan untuk mencuri password atau username dari suatu sistem yang menggunakan metode trial and error. Dalam serangan brute force, hacker biasanya menyerang target dengan cara mencoba berbagai kombinasi password dan username yang ada di dalam direktorinya. Hacker juga dapat melakukan reverse brute force, yaitu menggunakan password yang pernah bocor di internet pada sistem yang akan diserangnya. Proses brute force juga dapat memakan waktu yang sangat lama, mulai dari berminggu-minggu hingga bertahun-tahun. Berbagai aplikasi juga tersedia untuk memudahkan serangan brute force seperti Hydra, Medusa, John the Ripper, dan lain-lain. Kecepatan proses brute force dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu kecepatan CPU dan GPU, yang dimana bila keduanya digabungkan untuk fokus dalam melakukan proses brute force, maka akan membuat sistem semakin cepat dalam mengerjakannya dan membuatnya dapat mengerjakan berbagai task. Kedua, kecepatan internet juga dapat mempengaruhi proses brute force. Misalnya pada saat internet mengalami trouble, maka akan mempengaruhi prosesnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Muhammad Iksan Bisabilillah. Kali ini saya akan membawakan tutorial bagaimana cara instalasi Parrot OS di Oracle VirtualBox. Oke, langkah pertama, kita perlu mempersiapkan alat dan bahannya dulu. Yang kita butuhkan adalah file instalasi VirtualBox yang bisa di-download di websitenya, yaitu di website www.virtualbox.org. Saya akan memakai VirtualBox 6.1 pada kesempatan kali ini. Lalu yang kedua, kita butuh ISO Parrot OS. Untuk ISO Parrot OS, kalian bisa langsung ke websitenya langsung. Klik saja, lalu pilih download, lalu pilih security, lalu pilih Parrot Security yang ini. Download ISO-nya saja. Oke, sekarang saya akan mempraktekkan bagaimana cara instalasi Parrot OS di VirtualBox. Oke, pertama kita jaga dulu Oracle VirtualBox-nya. Lalu kita pilih New. Kita kasih nama dulu untuk OS apa yang kita buat. Terus pada kasus ini saya akan kasih Parrot OS. Lalu pada tipenya kita pilih Linux. Dan untuk versionnya kita pilih Debian. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan Debian 64. Lalu pilih Next. Untuk memory size RAM-nya, minimalnya kalian harus menggunakan 1 GB. Tapi untuk demi kecepatan saja saya akan menggunakan 2 GB. Oke, lalu pilih Next. Oke, sekarang untuk virtual hard disk, pilih Create a virtual hard disk now, lalu klik Create. Lalu pilih FDI, lalu Next. Lalu pilih Dynamically Allocated, lalu Next. Oke, untuk size virtual disk tersebut, saya sarankan karena Parrot OS ini lumayan besar, saya sarankan 30 GB sudah lebih dari cukup. Lalu pilih Create. Oke, Parrot OS sudah terbuat. Lalu langkah selanjutnya yaitu kita klik setting. Kita harus setting dulu. Kalau misalnya untuk performa biar lebih cepat, kalian bisa mengubah prosesnya juga dari 1 CPU menjadi 2 CPU.
Lalu yang terpenting itu kita akan langsung ke storage. Kita pilih disk empty. Lalu isi disk tersebut dengan OS yang telah disediakan. Saya menggunakan Parrot OS versi 4.7 untuk 64 bit. Lalu klik OK. Oke, langkah selanjutnya yaitu tinggal klik start saja. Karena ini versi terbaru dari VirtualBox, maka pada saat pertama instalasi kita akan suruh memilih ISO untuk pertama kali boot up. Kita akan pilih dulu ISO pertama kali boot up, yaitu Parrot Security OS. Lalu klik start. Oke, kita sudah masuk proses instalasi. Langkah selanjutnya yaitu kita pilih install. Klik enter saja. Lalu pilih install with GTK GUI. Enter. Oke, sekarang sudah masuk proses instalasi. Langkah pertama instalasi tersebut yaitu kita harus memilih dulu bahasa. Pada simulasi kali ini saya akan menggunakan English. Lalu untuk pemilihan lokasi saya akan menggunakan United States saja. Dan untuk konfigurasi keyboard saya menggunakan American English. Perlu diingat ini hanya simulasi, jadi untuk step-step sebelumnya tadi kalian bisa menyesuaikan dengan daerah kalian masing-masing. Oke, langkah selanjutnya yaitu kita harus setup user dan password. Kita akan mengisi dulu user root password. Karena ini simulasi saya hanya menggunakan password yang udah dihafal saja, itu 123. Lalu ini juga 123. Keep in mind ini hanya simulasi. Sekali lagi, keep in mind ini cuma simulasi. Jadi jika root password kalian jangan sama yang seperti saya, apalagi mudah ditebak. Root password saran saya yaitu root password ini harus susah ditebak gitu. Susah ditebak tapi gampang diingat. Oke, sekarang langsung saja kita pilih continue. Isi full name username. Isi full name dari new user tersebut. Saya menggunakan nama saya. Lalu klik continue. Isi lagi username-nya sudah otomatis. Kalau misalnya kalian mau diganti juga nggak apa-apa, tapi saya tidak akan diganti, maka langsung saja klik continue. Oke, untuk user password yang tadi bisa diisi. Saya akan menggunakan password yang biasa saja. Lalu pilih continue. Untuk konfigurasi jam, saya akan memilih Eastern, tapi kalian bisa sesuaikan dengan situasi lokasi kalian di mana. Lalu pilih continue. Oke, sekarang kita sudah berada di tahap partisi. Bagi kalian yang masih pemula, kalian untuk saran saya, kalian harus hanya menggunakan yang pilihannya satu saja, Guided Use Entire Disk, karena sistem akan mengatur sendiri bagaimana pembagian partisi tersebut jika kalian kurang tahu. Tapi jika kalian sudah mahir dalam menginstalasi ini, kalian bisa memilih manual. Tapi untuk simulasi kali ini saya akan menggunakan use entire disk. Lalu pilih continue, pilih virtual storage yang tadi, lalu pilih continue. Pilih all file in one partition, recommended for new user. Lalu pilih continue. Oke, sudah dilihat kembali, partisi sudah dibuat secara otomatis oleh sistem. Lalu jika partisi tersebut sudah sesuai dengan keinginan, lalu kita pilih finish partition, lalu continue. Lalu dari sini kita pilih 0 saja. Continue. Jika sudah ditanya right change to this, lalu pilih yes. Lalu continue. Oke, proses instalasi sedang dimulai. Langkah selanjutnya ialah menunggu dulu sampai instalasi tersebut beres. Oke, proses instalasi sudah beres. Sekarang kita akan langsung ke instalasi grup bootloader. Pada kali ini kita pilih yes, lalu pilih continue. Lalu pilih harddisk yang akan dimasukkan grup bootloader, lalu pilih continue. Oke, proses instalasi sudah selesai, lalu kita klik saja continue. Oke, proses instalasi sudah beres dan beginilah hasil dari instalasi Parrot OS tersebut. Parrot OS ini memiliki banyak sekali aplikasi, tapi yang paling terpenting adalah di sini adalah dari tool pen testingnya. Ini memiliki banyak sekali
banyak sekali tools untuk penetrasi, untuk pen testing. Jadi kalian bisa explore sendiri. Oke, lanjutan video yang tadi. Di sesi tutorial ini kita akan menggunakan Parrot Operating System. Beda lagi, namun sama saja pada dasarnya antara Kali dan Parrot. Sama-sama untuk keamanan siber dan forensik digital. Dan di dalamnya pun sudah tersedia berbagai perangkat lunak untuk melakukan aksi tes penetrasi. Untuk yang belum tahu tes penetrasi itu apa, jadi adalah sebuah metode untuk melakukan evaluasi terhadap keamanan dari sebuah sistem dan jaringan komputer. Evaluasi dilakukan dengan cara melakukan sebuah simulasi serangan. Nah, di sini kita akan coba simulasikan serangan terhadap mypicture.rar. Ini adalah file yang dienkripsikan dan dipasswordkan. Tugas kita di sini adalah untuk mencari tahu apa passwordnya. Oke, langsung saja kita ketikkan rar to John mypicture.rar redirect output.txt. Nah, mari kita jabarkan masing-masing Unix command tersebut. Rar to John itu apa? Jadi rar to John itu adalah cara John the Ripper, yaitu aplikasi cracking password yang berformatkan rare untuk mendeskripsikan hash dari mypicture.rar yang akan disimpan di output.txt. Oke, enter. Sudah keluar outputnya. Sekarang coba kita mari buka output.txt tersebut. Nah, bisa kita lihat di sini sudah ada hasil enkripsi dari mypicture.rar. Namun ini bukan jawaban kita. Jawaban kita adalah setelah dari mendeskripsikan hash tersebut. Oke, langsung saja kita coba lakukan metode dictionary tag menggunakan John untuk mendeskripsikan hash tersebut. Nah, di sini kita menggunakan standard word list, jadi sudah disediakan oleh John. Itu biasanya disimpan defaultnya di user share John, dan ini umum biasanya kalau bagi yang menginstal secara umum juga. Nah, coba kita lihat password listnya. Oh, ada banyak sekali. Ini merupakan password yang bisa digunakan orang dan sudah tercrack, jadi sudah disimpan dalam password word list. Jadi metode dictionary tag ini mencocokkan dari awal setiap kata password dengan file rar ini. Oh, kita sudah dapat jawabannya. Nah, ini dia. Password tersebut adalah secret. Oke, kita coba copy. Sekarang kita coba ekstrak filenya. Sudah dapat. Oke, terima kasih. Jadi begitulah sebuah simulasi serangan. Biasanya simulasi serangan ini dicoba untuk mengetahui kelemahan suatu sistem. Ya, biasanya sih itu untuk tugas para pentester atau IT security yang ahli disitulah. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.